Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang embolus dan juga trombus. Sebelumnya, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu trombus dan juga embolus? Trombus adalah gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Gumpalan darah sebenarnya bermanfaat untuk menghentikan perdarahan sebagai respon terhadap cedera atau luka. Namun ketika terjadi di luar kondisi tersebut, trombus dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Gumpalan darah terjadi ketika darah mengeras menjadi padat. Gumpalan darah yang terbentuk dalam pembuluh darah arteri dan vena ini disebut dengan trombus. Trombus dapat terbentuk di bagian tubuh manapun, kemudian bisa terlepas dan terbawa aliran darah ke bagian tubuh yang lain, serta menyebabkan sumbatan di daerah tersebut. Trombus yang terlepas dan mengakibatkan sumbatan ini disebut dengan emboli. Embolus adalah partikel yang bergerak di pembuluh darah kita, baik di pembuluh darah atau arteri. Kebanyakan emboli terdiri dari sel-sel darah beku. Bekuan darah disebut trombus dan bekuan darah yang bergerak disebut tromboemboli. Ketika embolus bergerak melalui pembuluh darah tubuh, ia cenderung menuju ke bagian yang tidak bisa ditembusnya. Hal itu menyebabkan embolus menetap di sana dan menghalangi suplai darah di belakangnya. Sel-sel yang seharusnya mendapatkan suplai darah melalui jalur tersebut menjadi kekurangan oksigen, sehingga akan mati. Penyebab utama kebanyakan embolus paru adalah trombosis vena dalam atau DVT. Ini adalah kondisi di mana pembuluh darah di kaki mengalami pembekuan. Faktor-faktor lain yang terkait dengan DVT atau emboli paru termasuk kanker, operasi sebelumnya, patah kaki atau pinggul, dan kondisi genetik yang mempengaruhi sel-sel darah yang meningkatkan kemungkinan pembentukan bekuan darah. Gejala-gejalanya yang termasuk yaitu napas pendek maupun napas cepat, dahak berdarah, batuk, pusing, kemudian pingsan, sakit dada yang tajam atau sakit punggung. Penyebab embolus, gumpalan darah, beberapa kondisi kesehatan seperti diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung, kanker, atau kehamilan dapat menyebabkan gumpalan darah di dalam nadi. Beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko terjadinya embolus yaitu sedang hamil, mengalami kegemukan atau obesitas, merokok, mengidap penyakit jantung, berusia di atas 60 tahun, tidak bergerak atau aktif dalam jangka waktu yang lama. Pengobatan embolus dilakukan pada kondisi embolus sangat bergantung kepada penyebab munculnya penyumbatan, ukuran penyumbatan yang muncul, dan lokasi penyumbatan tersebut. Dapat dengan obat-obatan maupun dengan pembedahan. Pencegahan embolus yaitu dapat dilakukan beberapa langkah seperti menurunkan berat badan, berhenti merokok, pola makan sehat, berolahraga, hindari kurang aktif bergerak. Sebagian besar trombosis arteri disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Keping darah ini kemudian menyatu dan menggumpal. Jika gumpalan yang terbentuk cukup besar, maka kondisi ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah arteri. Gumpalan darah bisa terbentuk sebagai respon tubuh terhadap cedera atau luka yang terjadi di pembuluh darah. Pecahan plak pada aterosklerosis, selain itu, bisa terjadi pada penderita vaskulitis, fibrilasi atrium, atau penderita sindrom antif osfolipid. Ada beberapa faktor, yaitu memiliki kebiasaan merokok, menderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, memiliki berat badan berlebihan hingga menderita obesitas, memiliki pola makan yang tidak sehat dan tinggi lemak, memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis, memiliki gaya hidup kurang aktif bergerak atau beraktivitas fisik, mengalami kecanduan alkohol, berusia lanjut. Adapun gejalanya, yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala sampai gumpalan darah menyumbat atau menghentikan aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Gejala kondisi tersebut bisa beragam, tergantung lokasi sumbatan yang terjadi. Pengobatan trombosis arteri bertujuan untuk menghancurkan atau menghilangkan gumpalan darah
dan mencegahnya terbentuk kembali. Dengan begitu, aliran darah ke organ-organ tubuh dapat kembali lancar. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa penanganan sebagai berikut. Pemberian obat-obatan untuk mencegah penggumpalan darah, seperti antikoagulan dan antiplatelet, yaitu aspirin, clopidogrel, dan heparin. Pencegahan trombosis arteri caranya adalah dengan berhenti merokok, melakukan olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tidak mengandung banyak lemak jenuh, menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol, memeriksakan diri ke dokter secara berkala bila memiliki kondisi yang berisiko menyebabkan penggumpalan darah seperti diabetes atau hipertensi, mengonsumsi obat dari dokter sesuai anjuran bila sudah pernah mengalami trombosis arteri. Meski mirip, trombus berbeda dengan embolus. Pada trombus, penyumbatan terjadi secara spesifik akibat gumpalan darah di pembuluh darah. Sedangkan pada embolus, penyumbatan bisa disebabkan benda atau zat asing apapun, termasuk gelembung udara, lemak, bahkan cairan ketuban. Itu tadi sedikit penjelasan tentang embolus dan juga trombus. Terima kasih.